Haleluya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Ada yang tahu apa itu arti Pentakosta? Hari ke-50. Penta itu 5 ya dalam bahasa. Itu Pentakosta itu hari ke-50. Jadi pada hari Pentakosta itu ada banyak peringatan sih sebetulnya. Yang pertama adalah sebagai peringatan festival panen. Ya, festival panen. Jadi pada masa itu maka seluruh bangsa akan membawa hasil panen pertama gitu ya ke hadapan Tuhan. Di hari yang ke-50 setelah Paskah. 7 minggu setelah Paskah. Itu yang pertama. Mereka membawa hasil ladang itu sebagai ucapan syukur pada Tuhan atas penyertaannya sepanjang tahun. Lalu apa? Yang kedua, hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah juga diperingati sebagai pemberian 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Itu juga di hari Pentakosta, saudara. Luar biasa ya. Dan yang ketiga, hari Pentakosta juga diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Keren banget hari ini ya. Dan hari ini juga keren banget saudara semua. Hadir penuh nih ya. Ini Pak Gembala harus cepat digedein tempatnya karena udah penuh sesak, panas kita ya. Tadi mau nyanyi goyang-goyang susah kan? Karena mepet gitu ya. Depan mau ini ntar ke sendul depan gitu ya. Ke kiri kanan kiri gitu ya. Haleluya. Jadi hari ini memperingati hari Pentakosta. Ada 3 peringatan hari ini, tapi tentu kita nggak bahas semua, kita bahas yang terakhir ya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita akan mengingat kembali apa sebenarnya tujuan dicurahkannya Roh Kudus ke atas murid-murid pada waktu itu dan juga ke atas kita pada masa kini. Amin. Yuk kita baca bersama. Saya nggak siapin slide karena kita akan buka cukup banyak ayat hari ini. Saya mohon Bapak Multimedia, Pak Sandy bisa tolong Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa tujuan Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid juga ke atas kita pada masa kini? Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya. Dan kamu akan menjadi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke, ini adalah perkataan Tuhan Yesus terakhir sebelum Tuhan terangkat ke surga. Tuhan Yesus jelas berkata dan tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Jelas sekali bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kita semua. Amin. Dan karena ada Roh Kudus atasmu, engkau akan menerima kuasa. Dan kuasa itu untuk apa? Menjadi saksinya Allah. Menjadi saksinya Kristus. Bukan untuk tanya besok saham naik berapa. Yang mana yang naik, mana yang turun. Untuk menjadi saksinya Kristus. Tapi kalau dengan engkau bisa tahu besok saham yang naik yang mana atau yang turun yang mana dan itu jadi saksian buat orang lain, mungkin juga bisa. Karena intinya adalah menjadi saksinya Kristus. Itulah gunanya pencurahan Roh Kudus. Kita menjadi saksinya Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca selanjutnya di pasal yang kedua ya. Kita buka Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat pertama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan, apa saudara? Angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Maksudnya seperti nyala api kecil-kecil gitu ya. Bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain saudara ya. Di situ bukan bahasa-bahasa roh. Bahasa-bahasa lain. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Dan mereka bingung, kenapa? Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka. Dalam bahasa bangsa mereka. Dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa Aram. Karena waktu itu di Galilea mereka umumnya pakai bahasa Aram. Nah, ada hal apa yang kita bisa pelajari dari 6 ayat pertama ini? Yang pertama, ada sebuah kehebohan terjadi.
Katakan sama-sama, kehebohan terjadi. Masa heboh? Loh iya, ada sebuah tiupan angin yang sangat keras. Dan itu bunyinya sampai sekota yang dengar. Terjemahan lain bilang itu seperti suara topan badai. Keras sekali. Sampai menarik banyak orang untuk berkumpul di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya kencengin, kalau soundman, Alvin ngencengin suara di sini, maksimal, saya teriak-teriak dengan suara maksimal, yang dengar paling orang kanan kiri depan belakang ya. Depan gak ada ya, jalan, belakang paling yang dengar. Siapa teriak-teriak. Kalaupun speakernya Alvin bawa ke atas, ya diarahkan ke segala penjuru gitu ya. Terus saya teriak-teriak, paling yang dengar satu kelurahan. Tapi ini satu kota yang dengar. Ini heboh banget loh Bapak Ibu. Ada suara kencang, sampai orang, apa itu? Apa itu? Karena belum pernah ada sebelumnya. Dan mereka datang mencari sumber suara itu. Lalu saat mereka datang, tambah kaget lagi. Ada apa? Ada api-api berterbangan. Wih, keren ya, ada api-api. Sebutnya lidah. Ada api-api kecil bertebaran, lalu hinggap di atas murid-murid yang sedang berdoa. Keren banget. Terus lebih ajaib lagi, mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dengan bahasa bangsa mereka masing-masing. Bangsa apa aja? Ayat 9 coba tadi, Kisah Rasul 2 ayat 9. Mereka berkata dalam bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. 10, ayat 10. Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma. Next. Orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Mereka juga berbahasa Arab waktu itu. Mereka berkata-kata dalam bahasa asing menurut bangsa mereka masing-masing. Dan mereka ngomongin perbuatan baik yang Allah lakukan. Perbuatan besar yang Allah lakukan. Mereka menginjil dengan bahasa masing-masing orang itu. Sekalipun mereka tidak pernah belajar bahasa asing sebelumnya. Keren ya. Kita mau kayak gitu lagi? Mau ya? Mau. Amin, amin. Tapi yang jadi pertanyaan kita hari ini adalah bukan gimana caranya bisa heboh lagi. Tapi kenapa harus seheboh itu? Kenapa harus sampai menarik perhatian orang sebanyak itu? Kenapa? Karena ketika di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 itu ada kisah begini. Saat itu murid-murid sedang ketakutan. Mereka takut dikejar-kejar orang Yahudi. Lalu mereka berkumpul di sebuah ruangan, kamar dan dikunci pintunya supaya nggak ada orang bisa masuk. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ruangan yang terkunci itu. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan berkata begini, ayat 21. Tuhan berkata begini di Yohanes 20 ayat 21. Injil Yohanes 20 ayat 21. Oh sorry. Saya tadi mau bikin slide, cuma kan ayatnya banyak ya. Kalau pakai slide itu jadi kecil-kecil hurufnya jadi nggak kebaca. Bapak Ibu mesti pakai teropong buat bacanya. Jadi nggak apa-apa lah ya, agak pelan-pelan dikit. Terima kasih Pak Sandi. Kita baca bersama ya. Maka Yesus sekali lagi berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Next, ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata apa? Dan berkata apa? Gak ada yang heboh di sana kan? Saudara baca ayat itu gak ada heboh. Gak ada yang lidah-lidah api, gak ada saudara. Gak ada berbahasa asing, gak ada saudara. Tapi Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Tidak ada kehebohan seperti di Kisah Para Rasul 2. Sangat berbeda. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dengan kehebohan yang terjadi itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu tanpa ada tujuannya. Amin. Tanpa ada alasannya. Pasti ada tujuan yang Tuhan yang Tuhan akan tuju saat dia melakukan sesuatu. Jadi kalau hari ini saudara sedang punya masalah, ada tujuan Tuhan dalam masalahmu. Tidak pernah Tuhan iseng-iseng tak buat sakit dah. Tidak ada saudara.
dibuat kecelakaan lah. Enggak ada, saudara. Ada tujuannya, baik atau buruk. Tiba-tiba dapat uang banyak, bisnis besar. Ada tujuan Tuhan di sana. Selalu ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa di bagian saya heboh itu? Nah, kita belajar sama-sama sang ya. Jadi setelah yang heboh-heboh itu semua orang berkumpul. Lalu Petrus berdiri bersama 11 rasul. Dan dia berkhotbah. Khotbahnya panjang Bapak Ibu. Tidak usah baca semua ya, nanti baca di rumah. Pasti gak dibaca lah ya. Tapi bacalah di rumah ya kalau sempat ya. Kisah Rasul pasal 2 ya. Bacalah ya, itu agak panjang khotbahnya. Kita lompat ke ayat yang ke-32 aja. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-32. Tolong Pak Sandy. Kisah Rasul 2 ayat 32. Ini khotbahnya si Petrus. Petrus berkhotbah begini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Ini tujuannya Bapak Ibu. Kenapa harus heboh? Ini tujuannya. Tadi kita baca 5 ayat itu sebetulnya ayat 33 dan ayat 34 dan 35 itu bisa dipinggirkan dulu. Karena itu mengutip dari Mazmur 110. Tapi kalau kita mau baca ayat 33 dan 36 saja. Coba 33 dulu dibuka. 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat. Apa yang dilihat? Ada lidah-lidah api di antara mereka. Hinggap. Apa yang mereka dengar? Tiupan angin yang tidak pernah ada sebelumnya. Sekencang itu. Apa yang mereka dengar? Berita-berita tentang perbuatan Allah yang luar biasa dalam berbagai bahasa. Wah, keren banget. Keren banget. Itu yang karena itulah Allah mencurahkannya. Kenapa? Memang harus ada ini. Ada yang tertarik, ada yang melihat. Gitu ya. Untuk apa? Untuk ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tujuan pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 yang begitu heboh, begitu megah, begitu luar biasa. Itu adalah pembuktian bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Amin. Amin. Itu tujuannya heboh-heboh. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mau yang heboh-heboh, ke KKR Bapak Ibu. Pasti ya Tuhan mau tunjukkan kuasanya di sana. Lu ini serius ini. Serius ke KKR. Atau ke pedalaman sana. Nginjil di sana, misionaris di sana, jadi misi di sana. Akan banyak lihat keajaiban Tuhan buat. Kenapa? Karena Tuhan mau membuktikan kepada orang-orang. Dialah Raja, dialah Tuhan sesungguhnya. Jadi ini adalah sebuah runtutan karya Kristus yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tuh keren banget. Betul. Kita tuh mendapat pengampunan dosa. Dengan apa? Dengan kematian Kristus di kayu salib. Diampuni dosa kita. Kita dapat kelahiran baru dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Dan kita dapat Roh Kudus ketika Kristus ditinggikan naik ke surga. Semua karena Yesus. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa itu. Dia siapkan semuanya begitu detail. Keren Tuhan itu. Jadi tujuan Pentakosta di Perjanjian Baru adalah pembuktian bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Apakah perlu Pak heboh-heboh kayak gitu? Perlu Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh analoginya ya. Tolong buka Kejadian 45 ayat 25 sampai 28. Kejadian 45 ayat 25 sampai 28. Ini kisahnya begini. Ini kisahnya Yusuf di Mesir. Sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir, punya kuasa.
Tapi Yakub masih di Kanaan. Bapaknya masih di Kanaan. Dan Yusuf menyuruh saudara-saudara itu jemput Yakub dibawa ke Mesir untuk di tanah Goshen itu ya. Nah, ayatnya bilang begini, ayat 25. Demikianlah mereka pergi, ini saudara-saudara Yusuf ya. Mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Ayat 26. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Mungkin Yakub bilang begini, mana mungkin Yusuf sudah mati. Aku yang pegang jubahnya yang penuh darah itu. Dan sudah bertahun-tahun lamanya Yusuf sudah mati. Engkau bohong. Yusuf sudah mati. Ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya, apa saudara? Kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Dan ayat 28, kata Yakub, cukuplah anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Apa yang membuat Yakub percaya ketika dia melihat kereta yang dikirimkan Yusuf untuk menjemput dia? Ada buktinya. Saudara. Kalau omongan doang, omdo. Gak ada buktinya. Tapi Yusuf kirimkan sebuah kereta. Dan ketika Yakub melihat, wah ini kereta bukan sembarang kereta. Ini kereta pasti dari Mesir. Dan ini kereta pasti kereta kerajaan. Kalau zaman sekarang mungkin limosin yang Rolls Royce gitu kali ya. Dan Yakub tahu anak-anaknya tidak sekaya itu untuk ngeprank dia ya. Beli kereta kerajaan Mesir di bawah untuk jemput dia. Yakub tahu, anak-anakku tidak punya modal sebesar itu untuk ngeprank aku ya. Dia percaya, oh ya ini pasti dari Yusuf, penguasa Mesir. Keretanya mewah, ada lambangnya Mesir gitu ya. Mewah ini, aku percaya sekarang. Jadi untuk membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, perlu ada pembuktian. Dan bagaimana caranya orang se-Yerusalem percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, harus dibuktikan dengan luar biasa. Kalau Yakub percaya dengan kereta dari Mesir, maka orang-orang di Yerusalem hari itu percaya bahwa ada kuasa yang berasal dari surga lewat tiupan angin yang luar biasa, lewat lidah-lidah api yang bertebaran, lewat bahasa-bahasa asing mereka yang menciptakan perbuatan Allah yang luar biasa. Didemokan sama Tuhan, ini loh kuasa Allah, baru mereka percaya. Karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang orang kan susah percaya ya. Misalkan gini deh, tiba-tiba di depan ada orang datang, orang yang kurus, lalu dia ngaku begini, saya Presiden Joko Widodo. Tapi datang sendirian datang. Pagi saya Presiden Joko Widodo. Percaya enggak saudara? Di sini ada rekan-rekan dari Pas Pampres kan? Kalau presiden hendak berkunjung ke sebuah tempat, pasti ada SOP-nya. Bener ya Pak ya? Enggak bakal sendirian. Pasti ada pengamanan yang naik motor pakai senapan lengkap. Ada yang naik mobil. Di ujung ada abang-abang bakso bawa HT. Kijang 1, kijang 2 gitu ya. Ya kan? Pasti ada itu udah disterilin itu, udah dijaga semua. Bakso di sana ketoprak. Tapi ulek-uleknya di belakang sini gitu ya. Habis soal maksudnya. Itu pasti udah disebar semua, enggak mungkin sendirian. Itu buktinya dia Presiden Indonesia. Lah kalau dia datang sendirian turun dari bajai, terus ada uang 1.000 enggak, kurang 1.000. Pasti bukan Pak Presiden kita itu gitu kan. Palsu itu. Jadi perlu sebuah pembuktian memang untuk buat orang percaya. Nah kalau yang gitu jangan-jangan palsu. Nah apa efek dari pembuktian di Yerusalem itu? Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Wah, terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan Rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Semua hal ajaib yang Tuhan kerjakan pada endingnya, at the end-nya harus membawa orang kepada
Dia sendiri. Pertobatan. Karena Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau saudara ada heboh-heboh, katanya kuasa Roh Kudus, tapi at the end-nya saudara nggak merasa dibawa ke Tuhan Yesus, hati-hati. Karena iblis bisa meniru-niru saudara. Hati-hati saudara. Jadi pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 adalah sebuah pembuktian bahwa Yesus sungguh Tuhan dan Kristus. Amin. Yang kedua, 2 poin aja ya. Yang kedua. Nah yang kedua kita baca pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Ini awal dari khotbahnya Petrus tadi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkan perkataanku ini. Ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Gembala kita Pak Cahaya Yoel. Ini Nabi Yoel ya, yang hidup zaman dulu lah. Tapi itu yang difirmankan oleh Allah lewat perantaraan Nabi Yoel. Bahwa ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anak-anakmu akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan asap. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari besar yang mulia itu. Hal kedua yang mau saya bahas adalah begini saudara. Apa yang Petrus maksud dalam khotbahnya ini? Karena apa yang disebut yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel berbeda dengan yang terjadi di Kisah Para Rasul 2. Di Kisah Para Rasul 2 enggak ada tuh gumpalan darah, gumpalan asap, enggak ada itu matahari jadi gelap, ya kan? Enggak ada itu bulan jadi darah, enggak ada yang seperti yang di situ. Dan Nabi Yoel juga enggak mengatakan bakal ada tiupan angin keras, bakal ada lidah-lidah api, bakal ada orang berbahasa asing, enggak ada juga kan? Enggak ada saudara. Lalu apakah Petrus salah comot ayat? Tentu tidak. Karena ini dalam kuasa Roh Kudus. Tidak ada yang salah dengan perkataan Petrus. Tapi yang kita perlu pelajari adalah Petrus tidak berkata ini adalah pengenapan nubuat Nabi Yoel. Bukan. Petrus berkata inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Bahwa pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Jadi maksud saya adalah gini, saat Allah mencurahkan rohnya, mencurahkan roh kudusnya, maka pengalamannya tidak harus sama. Pengalamannya tidak harus sama. Perkaranya sama, perkaranya adalah pencurahan roh kudus. Tapi pengalamannya bisa berbeda-beda. Pencurahan roh kudus pengalamannya bisa beda-beda. Pengalaman di Kisah Para Rasul 2 berbeda dengan pengalaman di Yohanes 20 yang tadi. Yang Tuhan cuma bilang, Tuhan mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Dan tidak ada kehebohan terjadi. Beda kan? Kisah Rasul, heboh, seluruh kota kumpul. Kisah Rasul 10, Petrus disuruh Tuhan untuk menginjili Kornelius. Lagi khotbah, belum berdoa. Udah kepenuhan roh kudus, udah bahasa roh mereka. Nah ini bahasa roh nih ya, glosolalia bukan bahasa asing, bahasa roh mereka. Beda lagi, pengalamannya beda-beda saudara. Beda-beda. Karena ketika roh kudus tercurah, Tuhan akan memberikan kepada kita pengalaman yang sesuai apa yang sesuai yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Ada yang dapat penglihatan. Ada yang tiba-tiba bisa berkobar-kobar menginjil. Ada yang kakinya lemes, lalu rebah ke belakang. Ada. Ada yang bahasa roh. Ada juga yang enggak. Bapak Ibu Saudara, pengalaman kita mengalami pencurahan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Semuanya adalah pengalaman Pentakosta yang harus kita biarkan Allah bekerja menurut kehendaknya sendiri.
Jadi jangan dibatasi. Kalau kamu kepenuhan Roh Kudus, kamu harus bisa bahasa roh. Lalu karena dia pengen disebut kepenuhan Roh Kudus, dia bikin bahasa rohnya sendiri. Ya kan? Sandal lama, sandal baru. Dia bikin, dia niru Pak Cahya, bahasa rohnya apa ditiru. Oh gini ditiru, dia modif dikit-dikit gitu ya. Lu kan malah ngaco ya, karena pengalaman berbeda, saudara. Firman Tuhan jelas bilang beda-beda kok pengalamannya. Lo kok mesti dikasih SOP, kan repot. Lo kok Tuhan bilang oke, penuh Roh Kudus berarti kalau khotbah harus 3.000 bertobat. Wah, susah ini. Susah ini. Gimana kalau SOP-nya kepenuhan Roh Kudus harus 3.000 orang bertobat sekali khotbah. Tapi kalau benar puji Tuhan ya. Kalau benar puji Tuhan, 3.000 bertobat. Kita masih beli sampai Gunaban, saudara. Dan kabar baiknya dijual, saudara. Bapak Ibu saudara, kalau yang tergerak hari ini saya berdoa. Gunaban dijual, saudara. Ayolah, tinggal dikit lagi tanggung gitu ya. Tanggung banget ini. Bayangkan kalau Gunaban Tuhan beri sama kita. Parkir gampang, saudara. Parkir gak susah lagi. Amin. Amin. Ya, tumpang tangan. Kelilingi Gunaban ya. Bingung yang punya, ngapain orang-orang ke sana ini. Pengalamannya beda-beda. Amin. Amin. Saya pengalaman kesaksian saya bahwa saya ngalami kepenuhan Roh Kudus itu beda-beda, saudara. Ada yang pertama kali saya ngalami di zaman Roh Kudus, saya nggak berasa apa-apa. Beneran ini. Bahkan saya didorong supaya jatuh gitu ya. Supaya nggak berasa apa-apa. Cuma saat saya bangun, oh kok sehat. Badan saya yang awalnya nggak sehat, sakit, hilang sakitnya. Sehat, tapi nggak ada apa-apa. Nggak berbahasa roh, nggak geter-geter, nggak ada apa-apa. Saudara. Cuman kok sehat. Saya tahu ini kuasa Roh Kudus. Pernah juga saya di jamaah Tuhan, rebah lalu bahasa roh. Pertama kali. Bisa, beda kan? Beda lagi. Pernah juga saya di sebuah KKR waktu saya di Banyuwangi, masih di Banyuwangi, di sebuah gereja. Saya lagi pujian penyembahan gitu ya. Saya berdoa, menyembah Tuhan, tiba-tiba saya melek. Loh, kok duduk semua? Saya berdiri sendirian. Untung agak pojok gitu ya. Nggak berasa, lu kok udah kelar. Kenapa? Saya merasa kayak cepet banget. Di zaman Roh Kudus, nggak berasa dalam hadirat Tuhan Yesus. Nggak berasa dalam zaman Roh Kudus. Tiba-tiba udah kelar. Jadi kalau nanti kita doa, ada yang duduk berdiri sampai selesai, jangan diganggu. Dalam hadirat Roh Kudus. Ya. Kecuali sampai sore ya, disuruh pulang lah itu. Udah sore, pulang, Pak Paidi mau ngepel. Pernah juga suatu ketika saya lagi dalam ibadah, saya duduk di belakang, lagi nyembah gitu ya. Tiba-tiba kakinya lemas, saudara, lemas. Saya jatuh ke belakang. Kepala saya kena kursi yang di belakang. Tapi tidak benjol, saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan yang buat saya rebah. Kalau saudara pura-pura rebah, saudara, kena kursi, gegar otak, saudara, selesai, saudara. Maksud saya begini, kalau memang Tuhan beracara, ya udah rileks aja lah, lemesin aja. Tuhan mau apa nih? Mau lemes ya lemes. Jangan dilemes-lemesin, saudara. Mau bahasa roh ya bahasa roh, jangan dibuat-buat, saudara. Kalau Tuhan mau beracara, ya lemesin aja, rileks aja. Tuhan mau apa, Tuhan? Kalau nggak ada apa-apa, ya sudah, jangan berusaha ada apa-apa. Amin. Karena pengalaman setiap orang berbeda-beda. Pengalaman setiap orang berbeda-beda. Kalau saudara minta dipenuhi Roh Kudus, biarkanlah Allah bekerja dengan caranya, sesuai kehendaknya. Saya sudah memuji ke depan dan memuji. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu Saudara ada nggak yang belum percaya bahwa dirinya sudah punya Roh Kudus? Adakah yang belum merasa, aku kayaknya belum pernah dicurahi Roh Kudus. Aku kayaknya belum pernah dipenuhi Roh Kudus. Kita akan berdoa lagi, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam waktu 5 menit yang saya ada. Dan minta sama Tuhan, sungguh-sungguh, biar Tuhan jamah kita semua. Amin. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pencurahan Roh Kudus adalah bukti bagi kita semua bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Tuhan dan Allah. Amin. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus adalah untuk memberi kita kuasa
Kuasa untuk apa? Untuk jadi saksinya Kristus dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, pencurahan Roh Kudus adalah pengalaman pribadi saudara dengan Allah. Pengalaman yang unik. Bisa berbeda, tapi juga bisa sama. Tapi pasti unik dengan Tuhan. Dan hari ini adalah hari peringatan Pentakosta. Bagi saudara yang sungguh rindu mengalami pencurahan Roh Kudus, saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari datang pada Tuhan, minta padanya, minta sebuah pengalaman pribadi, sebuah perjumpaan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Nyanyikan pujian ini bersama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu, Yesus Tuhan ditinggikan. Oh, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu ya Tuhan Roh Kudus. Mari angkat tanganmu dan katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, ya dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh jamah hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu, ya rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tuhan hadir di tempat ini. Mari setiap saudara yang sungguh-sungguh rindu datang padanya. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku pengen, Tuhan aku rindu jamahan-Mu hari ini. Hidupku sudah lama kering Tuhan, seperti tanah yang kering merindukan air. Tuhan, datang pada Tuhan, minta jamahan, minta jamahan. Tiga nama syana marata sekini namalah, bimi kata sana makasih. Kata nama rata nama lama tekina marata kasyana marata tasyana nama rata kata nama rata kasekini nama hina mata sana marata rata eke marapa sekini nama rata nama hikiara rata nama rata Tuhan jamah
Kudus, mengalirlah di tempat ini. Ya Tuhan, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran ya Tuhan. Dikina marah-marah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalir ya Tuhan. kuasa Roh Kudus, Dikina marah-marah, mengalirlah di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, mengalir, mengalirlah, Kuasa Roh Kudus, mengalirlah. mengalirlah di tempat Amin, amin. mengalirlah, Oh Roh Kudus ya Tuhan, di hidupku. Tuhan, Tuhan, kami tahu Engkau sudah penuhi setiap kami pada hari ini. Bahwa Roh Kudus sudah tercurah di atas masing-masing kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, agar setiap kami yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus tidak menyia-nyiakan Roh Kudus itu sendiri dalam diri kami. Biar kami selalu diingatkan bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Biar kami diingatkan untuk senantiasa hidup benar sesuai kehendak Allah. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Tuhan, biar kami semua anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Yang menyukakan hati-Mu, yang selalu membuat Engkau tersenyum. Bahwa kami anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar hari ini tentang pencurahan Roh Kudus, tentang kuasa menjadi saksi, sungguh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Karena hidup kami ini adalah menjadi saksi-Mu bagi semua orang. Baik yang dekat maupun yang jauh, kami semua adalah saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kiranya Engkau juga mengajarkan lebih dalam lagi pada kami apa yang kami dengar hari ini, dan mengingatkan kami senantiasa untuk mempraktekkannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara.